Prancis memanas. Gudang senjata dijarah saat protes anti pembatasan COVID-19. Demonstrasi yang berujung rusuh dan penjarahan di Guadeloupe, wilayah seberang Laut Prancis, memasuki malam ketiga di tengah protes terhadap penanganan COVID-19. Dengan orang-orang bersenjata menembaki polisi dan petugas pemadam kebakaran, kata pihak berwenang. Wali kota Pointe-à-Pitre yang dilanda protes atas pembatasan COVID-19 meminta bantuan Prancis untuk memulihkan ketenangan di pulau itu. Permintaan itu muncul setelah satu gudang senjata dijarah saat terjadi kerusuhan. Pembicara itu bermula di salah satu radio French Info. Wali kota Pointe-à-Pitre, Harry Durimel, mengatakan ada kekhawatiran besar karena para perusuh sekarang memiliki senjata setelah gudang senjata dibobol pada Minggu. Sementara polisi menangkap 38 orang saat toko dibobol dan mobil dibakar. Sebagai tanda kerusuhan dapat menyebar ke wilayah luar negeri lainnya di Karbina, Serikat Pekerja menyerukan pemogokan umum di Pulau Mantiquie pada Senin, menurut laporan media Prancis. Pemberitahuan pemogokan menuntut diakhirinya vaksinasi wajib bagi petugas kesehatan serta dukungan untuk mengatasi harga bahan bakar yang tinggi. Alexandre Rochette yang mewakili pemerintahan Prancis mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa kelompok-kelompok bersenjata telah mencoba menjarah toko-toko di Pointe-à-Pitre, Basse-Terre, dan juga Lamentin dan melawan polisi. Tembakan dilepaskan ke arah polisi dan petugas pemadam kebakaran yang berusaha memadamkan api. 4 apotek dibobol dan mobil dibakar. Sementara brigade didirikan untuk menghentikan campur tangan pasukan keamanan tanpa prefek. Menteri Dalam Negeri Prancis Gerald Darmanin mengatakan bahwa Prancis akan mengirim ke wilayah itu sekitar 50 anggota pasukan taktis elit GIGN dan juga RAAD dari Germany dan juga polisi. Perdana Menteri Prancis Jean Castex juga akan bertemu pada Senin di Paris dengan pejabat Guadeloupe untuk membahas situasi tersebut. Rochette pada Jumat telah memperlakukan jam malam pada pukul 6 sore sampai jam 5 pagi setelah 5 hari kerusuhan sipil di mana barikade dibakar di jalan-jalan dan petugas pemadam kebakaran dan dokter mogok kerja. Serikat Pekerja di Guadeloupe memulai pemogokan tanpa batas. Untuk memprotes vaksinasi COVID, wajib petugas kesehatan terhadap COVID-19 dan persyaratan istri kesehatan, Guadeloupe dan juga Martinique memiliki sejarah keraguan-raguan vaksin yang mengakar di tengah ketidakpercayaan terhadap pemerintahan Paris. Tak beradab, lagi-lagi anak buah Emmanuel Macron berulah. Perancis tutup Masjid Agung Beauvais, imamnya dianggap radikal karena membela jihad. Sebuah masjid di Oisy, Perancis Utara ditutup akibat khotbah radikal seorang imam, ia dikatakan membela jihad. Dilansir dari BBC, masjid di kota Beauvais ini akan ditutup selama 6 bulan. Menurut otoritas Oisy, khotbah di sana menyebut militan jihad sebagai pahlawan serta menghasut kebencian dan juga kekerasan. Prancis telah melakukan pemeriksaan di tempat-tempat ibadah Islam yang diduga terkait dengan ekstremisme. 2 pekan lalu, Menteri Negeri Gerald Darmanin mengatakan telah memulai proses penutupan Masjid Agung Beauvais. Pasalnya imamnya menargetkan umat Kristen Yahudi dan dalam khotbahnya tersebut. Otoritas pun memberi waktu 10 hari kepada pihak masjid untuk mengklarifikasi. Diwartakan kantor berita AFP yang mengutip surat kabar lokal Khalid Picard, imam masjid tersebut baru saja mualaf. Seorang pengacara untuk asosiasi pengelola masjid pun mengakui kalau khotbahnya berada di luar konteks. Imam yang disebutnya berceramah atas dasar sukarela itu kini telah diskor dari tugasnya. Pria itu dihadirkan sebagai penceramah sesekali. Ia bertindak selayaknya imam dan membela praktik Islam yang ketat dan juga superioritasnya terhadap hukum Prancis.
Tahun lalu Darmanin mengumumkan tindakan keras terhadap masjid-masjid yang punya hubungan dengan ekstremis. Ia mengancam semua masjid bakal ditutup. Langkah ini ditempuh sebagai tanggapan terhadap situasi yang terjadi pada tahun 2020 lalu di mana seorang guru Samuel Paty dan juga penusukan terhadap 3 orang di sebuah katedral di Nice pada Oktober 2020. Ekstremis Islam disalahkan atas 2 insiden itu. Dari total 2.620 lebih masjid dan manusia ataupun musola di Prancis, Kementerian Dalam Negeri mengaku telah menyelidiki sekitar 100 rumah ibadah Islam atas ekstremisme semacam itu dalam beberapa bulan terakhir, ungkapnya. Kerusuhan di Kazakhstan, lebih dari 5.000 orang sudah ditangkap. Lebih dari 5.000 orang telah ditangkap di Kazakhstan atas kerusuhan yang mengguncang negara terbesar di Asia Tengah itu sejak pekan lalu. Hal ini diungkapkan Kementerian Dalam Negeri Kazakhstan pada Minggu 9 Januari. Mengutip dari media lokal, kantor berita AFP memberitakan total ada 5.135 orang yang telah ditahan untuk diinterogasi sebagai bagian dari 125 penyelidikan terpisah atas kerusuhan tersebut. Seperti diketahui, Kazakhstan telah diguncang kerusuhan selama seminggu dengan puluhan orang tewas. Kenaikan harga bahan bakar memicu kerusuhan selama seminggu yang lalu di wilayah provinsi barat. Tetapi kerusuhan dengan cepat mencapai kota-kota besar di negara kaya energi berpenduduk sekitar 19 juta orang itu, termasuk di pusat ekonomi Almaty, di mana kerusuhan meletus dan polisi melepaskan tembakan menggunakan peluru tajam. Kementerian Dalam Negeri Kazakhstan mengatakan perkiraan awal menyebutkan kerugian akibat kerusakan properti dalam kerusuhan Kazakhstan mencapai 175 juta euro atau 198 juta dolar Amerika Serikat. Lebih dari 100 bisnis dan bank telah diserang dan dijarah serta lebih dari 400 kendaraan dihancurkan. Hari ini situasinya stabil di semua wilayah negara, kata Menteri Dalam Negeri Erlan Turgumbayev. Dia menambahkan bahwa operasi kontra teror terus berlanjut dalam upaya untuk menegakkan kembali ketertiban di Kazakhstan. Sebelumnya, seorang koresponden AFP melaporkan pada Sabtu 8 Januari bahwa suasana relatif tenang kembali ke Almaty, tapi polisi terkadang masih melepaskan tembakan ke udara untuk menghentikan orang-orang yang mendekati alun-alun pusat kota.